Ya, Vladimir Putin mengumumkan negaranya telah menciptakan vaksin virus COVID-19 pertama di dunia. Namun klaim Rusia atas penemuan vaksin COVID-19 ini dipertanyakan banyak negara. Pasalnya, uji klinis terhadap vaksin COVID-19 ini baru dilakukan sebanyak 2 kali. Padahal uji klinis sebuah vaksin harus dilakukan 3 kali yang melibatkan banyak orang. Jika vaksin asal Rusia terbukti efektif, akankah ada kerjasama vaksin antara Republik Indonesia dan Rusia? Kita akan membahas hal ini bersama dengan Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia, Aziz Nur Wahyudi di Moskow, Rusia. Pak Aziz. Siap, selamat siang waktu Moskow. Sejauh ini kita tahu bahwa di sisi lain Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO kan belum bisa memberi jaminan keamanan bagi vaksin Sputnik 5 ini yang diproduksi oleh Rusia. Namun bagaimana pendapat publik di sana terkait dengan penemuan vaksin ini, Pak? Publik Rusia cukup menanggapi dengan positif atas penemuan vaksin ini karena pada kenyataannya di Rusia angka COVID masih cukup tinggi. Secara total kasus mencapai 907.758 per hari ini, di mana kesembuhan diklaim sejumlah 716.396 orang dengan dengan angka meninggal sejumlah 15.384. Sehingga pada saat ini terdapat sejumlah 175.978 orang dalam perawatan. Dengan berita informasi penemuan vaksin ini tentu membawa berita baik bagi sebagian masyarakat Rusia. Oke, baik Pak Aziz, kita akan lanjutkan pembicaraan ini terkait dengan vaksin usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami Kembali bersama kami dalam Prime Time dan kita masih terhubung dengan Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia, Aziz Nur Wahyudi. Pak Aziz, tadi kalau kita lihat masyarakat begitu antusias dengan penemuan vaksin ini, tapi kita tahu bahwa pemerintah Rusia akan memulai proses penyuntikan vaksin ini kepada masyarakat umum pada Januari 2021. Nah, apakah ini juga termasuk warga negara Indonesia yang bermukim di negara itu? Baik. Untuk detail pelaksanaannya belum disampaikan oleh pihak pemerintah Rusia. Bagaimana teknis dan siapa saja yang akan menjadi prioritas mengenai penggunaan vaksin ini untuk publik di tahun 2021. Saat ini seperti yang sudah disampaikan masih diprioritaskan kepada tenaga frontliner di bidang kesehatan dan guru-guru sekolah. Baik, Pak Aziz, kalau begitu ini sejauh ini sudah adakah tindak lanjut pembicaraan kerjasama antara Kementerian Kesehatan dua negara ini soal ini? Setelah pertemuan kedua, kami sedang mengupayakan untuk komunikasi lagi sehingga akan ada perkembangan dari pertemuan pertama tersebut. Jadi kami masih berupaya ada pertemuan antar kementerian untuk menindaklanjuti pertemuan pertama yang dilakukan pada tanggal 5 Juni 2020 lalu. Baik. Terima kasih Pak Aziz telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia, Aziz Nur Wahyudi di Moskow, Rusia.